Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan kasus Brigadir J ya. Dan sekarang sudah memasuki tahap sidang kode etik terhadap tersangka pembunuhan Brigadir J, yaitu Irjen Verdi Sambo ya, yang kemarin sudah menjalankan sidang kode etik dan dalam waktu yang lama gitu ya. Dan juga pemeriksaan tersangka yang lain ya. Bagaimana kelanjutannya? Ini yang sesuai dengan yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Langsung saja kita bacakan ya. Hasil sidang etik Verdi Sambo dipecat tidak dengan hormat, yaitu di PTDH ya, pecat dengan tidak hormat. Putusan sidang etik yang digelar Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan Irjen Verdi Sambo diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) usai terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. KKEP menyatakan Sambo melakukan tindakan tercela dan ditempatkan khusus di markas komando Brigadir Mobil Makobrimob. KKEP juga menetapkan pemberhentian Sambo dari kepolisian. Pemberhentian tidak dengan hormat Verdi Sambo sebagai anggota Polri, ucap Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabak Intelkam Komjen Ahmad Doviri yang memimpin sidang etik Jumat 28 Agustus. Dalam persidangan itu, KKEP menghadirkan 15 orang saksi. Tak satu pun kesaksian para saksi itu dibantah oleh Sambo. Mulai dari perekayasaan kasus, penghilangan barang bukti, hingga menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan seluruh dugaan pelanggaran etik Sambo terbukti benar karena kesaksian tersebut. Pelanggaran Irjen FS Verdi Sambo juga sama tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi, ungkap Dedi pada konferensi pers Jumat 26 Agustus. Sambo meminta maaf setelah putusan dijatuhkan, namun ia berencana mengajukan banding atas putusan tersebut. Kami akui perbuatan yang telah kami lakukan ke institusi Polri, namun mohon izin sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk laksanakan. Kata Sambo. Sebelumnya, Irjen Verdi Sambo terlibat pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau alias Brigadir J. Kepolisian menetapkan Sambo sebagai tersangka karena merencanakan pembunuhan Brigadir J. Selain itu ada 4 tersangka lain di kasus yang sama, yaitu Barada E ya, Barada E, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, serta istri Verdi Sambo Putri Chandrawati ya. Sobat sekalian, jadi memang sudah sesuai yang diprediksikan oleh banyak pihak ya, dengan melihat kasus FS ya, Verdi Sambo yang begitu berat ya. Yaitu pembunuhan berencana ya, ini sudah termasuk tindak pidana yang berat gitu ya, tidak hanya melanggar kode etik tetapi kode etik yang sangat berat ya, yaitu melakukan pembunuhan ya, dan pembunuhan berencana pula gitu ya. Nah, ini sudah patut diduga oleh banyak pengamat, tentu saja juga netizen ya. Sanksi terberat yaitu kode etik ya, PTDH gitu ya, pemberhentian tidak dengan hormat gitu ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi PTDH ini memang persidangan kode etik ini maksimal seperti itu saja gitu ya, karena kode etik yang dalam hal ini institusi Polri ya, dan kode etik yang lain tidak memberikan sanksi yang yang kita ketahui ya, misalnya penjara ataupun yang lain gitu ya. Dan kalau kita ketahui memang dalam suatu komunitas ya, institusi ya, baik itu institusi Polri ya, atau institusi yang lain, misalnya institusi jurnalistik ataupun advokat ya,
Nah, kalau memang ada kode etik yang dilanggar, memang harus ada sidang gitu ya, sidang untuk menentukan dan juga memutuskan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan ya terhadap yang terlapor gitu ya, yang dilaporkan. Nah, kalau kita melihat sanksi paling berat kode etik itu ya paling cuma pemecatan saja gitu ya, tidak ada misalnya pidana penjara ya, karena ini bukan persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi gitu ya, tapi ini pengadilan sidang etik. Artinya memang Ferdy Sambo ya, sesuai yang diberitakan ya, sudah mengakui bahwasanya dia adalah otak dari tindak pembunuhan berencana ya, dan juga seperti yang disampaikan di media itu menghadirkan 15 orang saksi, dan yang paling sempurna adalah ya semua itu tidak ditolak oleh Sambo gitu ya. Artinya memang ini udah fix bahwasanya memang pelanggaran yang dilakukan oleh FS itu sudah sangat berat sekali gitu ya. Dan yang seputar aktivitas sebelum sidang etik itu, yaitu Ferdy Sambo ya, itu sudah sempat mengundurkan diri gitu ya, dan itu tentu saja sesuai yang disampaikan oleh Kapolri pada saat RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, itu memang sudah menjanjikan akan segera mengajukan ataupun melaksanakan sidang kode etik. Artinya memang seperti kejar-kejaran gitu ya, seperti kejar-kejaran. Di satu sisi Ferdy Sambo sudah mengajukan pengunduran diri ya, di satu sisi ya kode etik ini dalam hal peraturan Polri ya nomor 7 tahun 2022 itu juga mengatur ya, seorang anggota yang melanggar etik itu harus disidang gitu ya. Jadi kalaupun nanti telat gitu ya, misalnya pengunduran diri sudah diterima dan diputuskan, sedang kode etik mau dijalankan, bagaimana ya kondisi selanjutnya. Sedangkan pasti kalau sudah mengundurkan diri ya, FS ini tidak sidang kode etik ini pasti tidak akan mempunyai objek lagi ya, karena sudah mengundurkan diri. Nah, makanya Polri dalam ini memang mempercepat sidang kode etik ini supaya pertama sidang kode etik ini mempunyai objek ya, yaitu Ferdy Sambo itu sendiri. Nah, tidak lucu ya kalau permohonan dari Ferdy Sambo itu dikabulkan ya. Nah, otomatis nanti kalaupun akan mengajukan sidang etik tidak akan mempunyai objek lagi. Nah, ini adalah tindakan yang tidak masuk akal ya. Nah, ini juga untuk menegaskan apa yang sudah dijanjikan oleh Kapolri untuk mengadakan sidang etik ya, dan hasil dari sidang etik ya tentu saja ya, karena perilaku ataupun tindakan dari Ferdy Sambo ya yang tergolong sangat berat ya, sampai melakukan pembunuhan berencana dengan sangkaan pasal 340, subsidi data pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56 ya. Nah, itu memang tindak pidana dengan hukuman yang sangat berat, paling berat yaitu hukuman mati ya, ataupun penjara paling seumur hidup atau paling lama 20 tahun gitu ya. Dan itu juga disangkakan kepada 4 tersangka yang lain, yaitu Baradae ya, Baradae, kemudian Bribka ya, Bribka RR, Kuatmaruf, dan juga istri Sambo yaitu PC ya, Putri Chandrawati. Nah, pada saat sebelum sidang etik kita ketahui Ferdy Sambo juga menyampaikan atau sudah menulis surat surat permohonan maaf ya, permohonan maaf kepada institusi Polri ya. Tetapi yang ditujukan itu ya hanya kepada institusi Polri saja ya, yaitu meminta maaf kepada
apa namanya, senior dan juga rekan-rekan ya dari tingkat apa namanya, tingkat perwira ya, perwira pertama ya, pama, pamen dan pati ya, perwira pertama, perwira menengah dan juga perwira tinggi, dan juga apa namanya, rekan-rekan dari Bintara ya. Tetapi tidak melakukan permohonan maaf ya kepada yang menjadi korban, yaitu dalam hal ini yaitu keluarga Brigadir J ya. Ya seharusnya ya yang permohonan maaf tentu saja yang lebih pokok ya. Yang pertama tentu saja Brigadir J ya, terutama dengan keluarga korban yang kita ketahui sangat terpukul gitu ya. Bagaimana seseorang orang tua ya itu ketika membentuk seorang anak menjadi apa namanya, seorang polisi, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu ya. Tetapi pada akhirnya ya anak yang didam-damkan itu ya kembali ke tanah kelahiran dengan hanya tinggal nama gitu ya. Nah ini tidak disebutkan ya, artinya memang ada kurang elokan ya dari Brigadir J ini untuk apa namanya, minta maaf gitu ya kepada keluarga Brigadir J, dan juga yang terutama adalah rakyat Indonesia gitu ya. Coba bayangkan ya, rakyat Indonesia itu seperti dibuat prank ya dengan serangkaian skenario yang direkayasa ya dari tingkat Kapolres Jakarta Selatan, yang akhirnya memang untung ya ada pengakuan dari Baradae ya terkait kondisi ataupun kronologi sesungguhnya, yaitu tidak ada tembak menembak, tapi yang ada adalah penembakan ya, dan penembakan itu ya apa namanya, dilakukan secara berencana. Dan memang sedari awal ya kita tidak begitu percaya gitu ya ketika ada tembak menembak antara Baradae ya, Barada Bayangkara 2 ya, orang yang baru masuk polisi ya, apa namanya, dengan orang anggota polisi yang sudah mahir dalam melakukan terlatih dalam melakukan tembak menembak, yaitu Brigadir J gitu ya. 7 tembakan tidak kena, tetapi 5 tembakan dari Baradae itu kena gitu ya. Dan akhirnya memang benar ya, atas desakan dari netizen ya, kemudian juga hal-hal yang memang sedari awal tidak masuk akal ya. Kemudian juga ada desakan dari Presiden Jokowi untuk segera mengungkap tanpa ada ditutup-tutupi, maka akhirnya terbongkar juga ya. Nah, juga yang perlu terus kita pertanyakan adalah motif gitu ya. Motif ini kenapa tidak segera diumumkan gitu ya? Karena kalau kita melihat berita kriminal ya yang ada di media ya, hampir semua itu menyertakan informasi terkait dengan motif gitu ya. Seseorang melakukan begal gitu ya, motifnya sudah jelas. Seseorang melakukan pembunuhan, motifnya jelas. Misalnya ingin melakukan perampokan ya dan lain sebagainya, itu disebutkan di media dan disampaikan, diberitakan ke media. Nah ini suatu hal yang ada pembedaan gitu ya. Kenapa tidak segera sampaikan motif saja ya? Karena ini juga penting ya, karena ini berkaitan erat juga marwah institusi Polri itu sendiri gitu ya. Jadi institusi yang kita anggap sebagai benteng terakhir ya untuk menegakkan hukum dan keadilan ya, dengan adanya kasus ini ya tentu saja akan mengurangi ya kepercayaan publik terhadap institusi Polri gitu ya. Nah, balik kepada sidang kode etik Brigadir Irjen Verdi Sambo ya. Memang semula kalau kita melihat ada dugaan dia pasti akan di PTDH gitu ya. Nah, sebelum PTDH ya kemungkinan ya patut diduga memang dia buru-buru ya, FS ini buru-buru untuk melakukan pengunduran diri gitu ya. Karena dengan pengunduran diri dengan beda ya antara pengunduran diri dengan dipecat PTDH, pecat tidak dengan hormat, itu beda ya. Di satu sisi kalau mengundurkan diri ya, seseorang anggota Polri itu masih akan mendapatkan pensiunan gitu ya.
Sebaliknya ya, kalau dipecat dengan hormat tidak akan mendapat pensiun gitu ya. Nah, disebutkan di berita juga bahwasanya ya jumlah kalau sudah PTDH ya otomatis negara itu juga tidak akan dibebani dengan jumlah gaji ya, take home pay ya bulanan dari Sambo ya yang sekitar 33 juta gitu ya. Nah, itu juga kemungkinan juga keuntungan sendiri bagi negara ya, beban negara juga dikurangi gitu ya. Tetapi memang ini kelanjutannya ya, Brigadir J itu mengadukan banding ya sesuai dengan pasal 29 PP Peraturan Polisi ya nomor 7 tahun 2022 ya. Jadi mengadukan banding terhadap putusan kode etik ya dengan memecat ya PTDH ya, pemecatan dengan pecat tidak dengan hormat kepada Verdi Sambo ya. Nah, seterusnya ya kita akan melihat ya, menunggu hasil dari pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri ya terhadap tersangka yang terakhir ya, yaitu Ibu PC ya, Putri Chandrawati istri Verdi Sambo ya. Bagaimana karena setahu kami ya seharusnya ini sudah ada penahanan ya, karena PC ini ya, Ibu Putri Chandrawati ini sudah disangkakan pasal sama dengan tersangka yang lain, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56. Nah, yang hukuman paling berat adalah hukuman mati ya, ataupun penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun gitu ya. Nah, kita tunggu saja ya. Setelah Sambo sudah masih berlanjut, kalau kita melihat Irjen Sambo. Kalau Irjen Sambo masih berlanjut karena akan melakukan banding ya, tetapi banding pun ya sudah bisa bisa diprediksi ya, melihat tindakan Sambo yang begitu berat ya, melanggar kode etik sampai melakukan pembunuhan berencana, pasti hukumannya akan sama gitu ya, pemecatan dengan tidak hormat. Kita tunggu saja pemeriksaan oleh penyidik terhadap Ibu PC ya, Putri Chandrawati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.